Sokak terörüne bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak vandallığa bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Turki sedang dilanda huru-hara. Demo besar-besaran terjadi di hampir semua kota di Turki. Ribuan orang turun ke jalan, ratusan orang ditangkap. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan jadi sasaran gelombang protes yang terjadi. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di Turki? Simak selengkapnya dalam video berikut. Demo di Turki dipicu oleh penangkapan wali kota Istanbul, Ekrem İmamoğlu, pada Rabu 19 Maret 2025. İmamoğlu adalah saingan utama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk pemilihan presiden 2028 mendatang. Dikutip dari BBC, ia dijadwalkan terpilih sebagai calon presiden dari Partai Rakyat Republik atau CHP, partai oposisi di Turki, dalam pemungutan suara pada Minggu 23 Maret 2025. Selain dirinya, ada lebih dari 100 orang yang ditangkap, termasuk politisi, jurnalis, dan pengusaha sebagai bagian dari penyelidikan. Pada Minggu, wali kota Istanbul itu secara resmi ditangkap dan didakwa dengan tuduhan mendirikan dan mengelola organisasi kriminal, menerima suap, pemerasan, pencatatan data pribadi secara tidak sah, dan mengatur tender. Ia ditahan sambil menunggu persidangan. AFP dan media lokal melaporkan bahwa ia telah dibawa ke penjara di Silivri. Kementerian Dalam Negeri Turki juga menyebut İmamoğlu telah diskors dari jabatannya sebagai wali kota. Sosok pria kelahiran Akçabat itu adalah satu-satunya orang yang mencalonkan diri dalam pemilihan calon presiden CHP. Ia dipandang sebagai pesaing paling tangguh Erdogan yang telah menjabat di Turki selama 22 tahun sebagai Perdana Menteri dan Presiden. Penangkapan itu tidak menghalangi pencalonan dan pemilihan İmamoğlu sebagai presiden. Meski begitu, jika terbukti bersalah atas salah satu tuduhan, ia tidak akan dapat mencalonkan diri. Tak cuma itu, pada Selasa 18 Maret 2025, Universitas Istanbul mengumumkan pencabutan gelar İmamoğlu imbas dugaan pelanggaran yang diterimanya. Ini membuat pencalonannya terancam gagal, karena syarat menjadi presiden di Turki adalah harus menyelesaikan pendidikan tinggi. Tetapi pengacaranya mengajukan banding atas pencabutan gelar ini ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa. Dewan Pemilu tertinggi akan memutuskan apakah İmamoğlu memenuhi syarat untuk menjadi kandidat presiden. Penangkapannya yang bermotif politik, plus berbagai tekanan dari pemerintahan Erdogan ke kubu oposisi sebelum ini, membuat masyarakat protes dan turun ke jalan. Ribuan orang turun ke jalan di seluruh Turki dalam demonstrasi yang sebagian besar berlangsung damai. Lebih dari 700 penangkapan telah dilakukan oleh pihak berwajib sejak protes dimulai. Protes ini menjadi yang terbesar sejak 2013 saat warga memprotes rencana pembangunan di Istanbul. Pada Jumat malam, ribuan pengunjuk rasa menentang larangan pemerintah untuk berkumpul di 3 kota terbesar di negara itu, yakni Istanbul, Ankara, dan Izmir. Polisi menghadang massa dengan menembakkan gas air mata, peluru karet, dan semprotan merica. Pemicu terbesarnya memang penangkapan İmamoğlu, tapi protes juga disinyalir dari semakin memburuknya demokrasi di negara itu. Dikutip dari New York Times, para kritikus mengatakan Erdogan telah memperkuat kendalinya dan mengikis demokrasi Ankara. Presiden Turki itu mengisi birokrasi negara dengan para loyalis, mengkooptasi media berita untuk membatasi liputan negatif, dan membina jaksa serta hakim negara untuk menghukum rival-rival politiknya. Pada Januari lalu, seorang jurnalis dan agen ditangkap terkait protes tahun 2013. Sejumlah pejabat tinggi juga ditangkap dengan tuduhan menyebarkan informasi palsu. Lalu sejak Oktober 2024, pihak berwenang telah mencopot 3 wali kota distrik Istanbul atas tuduhan korupsi dan terorisme.
Satu orang telah digantikan dengan pejabat yang ditunjuk pemerintah. Bahkan selama Imamoglu menjadi wali kota, pemerintah telah meluncurkan 42 penyelidikan administratif dan 51 penyelidikan yudisial terhadap dirinya. Masyarakat Turki juga marah dengan inflasi yang terus-menerus tinggi. Berbagai masalah ini membuat popularitas Erdogan terus merosot, sementara Imamoglu meski diguncang berbagai isu, tetap berada di tingkat popularitas yang tinggi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan merespon demo besar-besaran yang dipicu penangkapan rival politik terkuatnya. Ia mengungkapkan kemarahannya atas demonstrasi yang tengah mengguncang negaranya tersebut. Dalam pidato pada Jumat 21 Maret 2025, ia mengatakan otoritas tak akan membiarkan ketertiban umum dirusak. İstanbul'daki bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokaklarımızın karıştırılmak istendiğine şahit oluyoruz. Sokak terörüne bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak vandallığa bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Dalam pidato lain, sehari setelahnya Erdogan menuding pihak oposisi mencoba menciptakan suasana ketegangan dan kekacauan di seluruh negeri. Bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Sokaklara çıkarak yanına sol örgütleri, marjinalleri, vandalları alarak milli iradeye parmak sallama dönemleri artık geride kalmıştır. Sokak terörü üzerinden siyasete ve adalete istikamet çizildiği günler eski Türkiye ile birlikte tamamen mazide kalmıştır. Kekacauan politik ini terjadi saat Ankara berada dalam posisi strategis dalam geopolitik internasional. Sebelum ini, kelompok pemberontak yang didukungnya memimpin pemerintahan baru di Suriah. Lalu ancaman AS untuk berhenti mendukung Ukraina membuat para pemimpin Eropa mulai mencari hubungan pertahanan yang kuat dengan Turki. Namun protes ini dinilai akan melemahkan pemerintahan Erdogan. Kanselir Jerman Olaf Scholz telah menyebut penangkapan Imamoglu sebagai pertanda yang sangat buruk bagi hubungan Turki dengan Uni Eropa. Turki sedang tidak baik-baik saja. Tindakan Erdogan yang dicap otoriter dengan menangkap rival politiknya membuat ribuan warga turun ke jalan. Ratusan orang ditangkap oleh kepolisian, sementara Imamoglu telah ditahan dan terancam tak dapat maju sebagai kandidat presiden. Saksikan perkembangan di Turki hanya di kanal YouTube Kompas.com.